Sebagai manusia, terkadang kita lupa dengan aib yang melekat pada diri kita dan menutup mata dari kekurangan yang ada. Bahkan kita menganggap diri kita sempurna dan bersih dari dosa. Tak ada yang mengetahui kekurangan dan kelebihan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surah An-Najm ayat 32, Allah berfirman, "Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Manusia yang sukses adalah yang senantiasa mengoreksi kesalahan sendiri untuk memperbaiki diri. Maka, perlu bagi kita mengetahui cara untuk memperbaiki diri dan menghindari sikap tinggi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah, senang sekali saya Bayu Oktara alhamdulillah bisa kembali menemani Anda hari ini sambil menantikan waktu berbuka puasa di hari ke-18 bulan Ramadan. Tentunya sambil menambah amalan dan memperbanyak ilmu kita akan dengarkan tausiah melalui program Cermin Hati bersama A.A. Gym. Dan alhamdulillah saat ini kita juga sudah tersambung dan sudah bersama kita AA kita, kakak kita, Ustadz kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnas Tiar, A.A. Gym. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Ini banyak sekali gelarnya. Itu juga sebenarnya kurang cukup, A. Kalau dibacain semua gelarnya sampai habis durasinya nanti. Tapi alhamdulillah terima kasih A. Setiap hari selalu menemani kita dengan tausiah-tausiah yang selalu memberikan ilmu baru, menyejukkan hati, dan tentunya jadi cerminan buat kita sendiri sambil menjadi ukuran apakah kita sebenarnya seperti yang A sering sampaikan sudah benar-benar Islam atau malah cuma mengaku agama Islam tapi jauh dari nilai-nilainya. Makanya hari ini kita mau memperbanyak ilmu lagi, A. Tema kita adalah kiat memperbaiki diri. Sebagai manusia tentu tak luput dari dosa, tak luput juga dari salah, dan dengan kelemahannya kita kadang-kadang tanpa disengaja justru kita sering melakukan kesalahan terhadap sesama manusia maupun membohongi diri sendiri, berbuat salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai hamba yang insya Allah menginginkan ketaatan dan ketakwaan, tentu kita semua ingin memperbaiki diri nih, A. Nah, pada kesempatan kali ini mohon pencerahan dan penjelasan bagi kita semua, A. Bagaimana kunci dan kiat untuk memperbaiki diri yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah lah yang menjamin kebahagiaan bagi orang yang betul-betul berusaha keras mensucikan jiwa itu sambil diperingatkan kerugian bagi yang mengotorinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Metro TV yang budiman, di dalam surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat 10, 7 kali Allah bersumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza jalaha. Maaf. Wan nahari idza jalla wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha.
dengan sumpah yang begitu banyak, lalu Allah menegaskan Allah ilhamkan jalan menuju keburukan, jalan menuju kebaikan, dan amat sangat beruntung, sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah yang mengotorinya. Jadi begitu pentingnya sampai 7 kali Allah bersumpah, menunjukkan betapa pentingnya kebersihan jiwa. Dan kita sudah yakini bahwa sehebat apapun amal yang dilakukan, kalau hatinya tidak bersih, maka berpeluang ria yang menghapus semua amal, berpeluang takabur yang akan membuat nauzubillah tidak diterimanya amal, dan iri, dengki, dan berbagai penyakit lainnya. Maka harus jadi prioritas sekali, karena hati ini, jiwa kita ini adalah seperti ruh, sedang amal itu jasadnya. Kalau jasad tanpa ruh jadi mati. Sehebat apapun kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita lakukan, kalau hati kita tidak ikhlas, bukan karena Allah, bisa sirna itu, nauzubillah. Nah, kita pun punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Tetapi semua keinginan kita menjadi jalan kebaikan bagi orang lain akan sangat sulit kalau kita tidak awali dengan memperbaiki diri kita sendiri. Karena orang yang kita ajak berbuat baik punya mata, punya telinga, punya pikiran, punya perasaan yang bisa menilai. Mereka bisa merasakan juga apakah ajakan kita ini betul-betul sesuai dengan kelakuan kita, atau hanya bagus diomong tapi tidak cocok dengan kelakuan, dan juga bisa terasa kekurang ikhlasannya. Maka siapapun yang merindukan ingin memperbaiki orang lain, wajib diawali dengan ibda bin nafsik, dari diri kita sendiri. Nah, ada 5 kiatnya kita mengevaluasi diri itu ya. Jadi 1 adalah, kalau kita ingin memperbaiki orang lain, harus kita perbaiki diri. Dan kalau kita ingin memperbaiki diri, harus berani jujur melihat kekurangan diri kita, kesalahan diri kita. Tanpa kita jujur mengetahui kekurangan diri, maka akan sulit sekali bagi kita untuk bisa memperbaiki diri. 1, ini resepnya ya, semuanya ada 5. Kunci yang pertama kita memperbaiki diri adalah dengan menafakuri diri. Kita harus menafakuri diri ini, bahwa luangkan waktu supaya kita bisa melihat diri kita dengan lebih objektif. Caranya adalah diantaranya bisa menulis. Tulislah keburukan-keburukanku. Ini pada waktu social distancing atau physical distancing ini kita banyak waktu untuk menyendiri. Coba ambil kertas dan tulis saja. Saya ini sombong tidak? Siapa sih yang ada di hati saya? Uang, kedudukan, harta, atau Allah? Saya pemarah tidak? Saya pembohong bukan? Tulis, saya ini matanya suka berzina tidak? Telinganya sibuk mendengar ayat Allah atau sia-sia? Terus periksa. Saya ini penepat janji, kalau saya bicara suka ditambah-tambah tidak? Mulai dari atas, mata, telinga, mulut, tubuh ini, tulis keburukan-keburukannya. Jujur, jangan pernah diperlihatkan tulisan itu kepada siapapun. Karena kalau kita takut diketahui orang, cenderung tidak jujur. Kalau kita sudah berani saja menulis tentang keburukan kita dengan jujur, kita akan lebih tahu siapa diri kita. Nanti jadi tidak bangga ketika dipuji dan dihormati orang, karena tidak cocok pujian itu. Dan tidak bangga ketika dipuji, dan tidak sakit hati ketika kita dihina orang, karena penghinaan orang lebih sederhana daripada keburukan kita. Atau boleh lihat potret juga sesekali ya, sambil lihat potret. Apakah kamu ini calon ahli sorga atau ahli neraka? Mulai kita bisa tahu tuh wajah kita kelakuannya apa. Ini mata benar, mata ngaco.
Ini otaknya otak benar atau otak ngaco? Ini wajah bercahaya di sorga atau wajah yang gosong jadi api neraka? Makin kita berani jujur sekali, ini awal yang baik. Tanpa kejujuran ini kita tidak bisa tobat. Tanpa tobat kita tidak bisa memperbaiki diri. Tanpa memperbaiki diri kita pun akan sangat-sangat sulit menjadi jalan perbaikan bagi orang lain. Awalilah dengan tafakuri diri. Baik, itu kunci pertama, tafakur diri dengan kejujuran, tulis semua keburukan hingga kita bisa introspeksi maksud kami untuk mengukur sebenarnya sejauh mana yang sudah kita lakukan. Baru satu kuncinya pemirsa, tadi seperti AA bilang ada 5 kunci untuk memperbaiki diri. Sisanya yang lain jangan kemana-mana, kita akan dengarkan setelah jeda yang berikut. Pemirsa, di program Cermin Hati bersama AA Gym kali ini, tema yang dibahas adalah mengenai kiat memperbaiki diri. Sebagai makhluk yang tak luput dari dosa dan memiliki banyak kelemahan, kadang-kadang kita mengikuti hawa nafsu dan akhirnya justru malah berbuat salah di makhluk lain ataupun juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inginnya kita memperbaiki diri. Nah, bagaimana kiatnya, bagaimana cara dan kuncinya? Tadi AA telah menjelaskan kunci pertama adalah harus jujur untuk mengakui dan mengukur diri, tafakur dan introspeksi seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan. Tentunya ada kunci-kunci lain yang bisa kita jalankan untuk memperbaiki diri. Untuk itu langsung saja kita minta lagi kepada AA untuk memberikan kelanjutan penjelasan mengenai kiat memperbaiki diri. AA, mangga. Baik, yang kedua adalah kita harus punya cermin pribadi. Lihat kalau ibu-ibu bercermin, penampilannya cenderung bagus karena cermin itu menampakkan diri apa adanya. Setiap ada kesalahan di wajah dan nampak di cermin segera diperbaiki. Cermin itu selalu jujur. Nah, kita memerlukan cermin, yaitu orang-orang yang dekat dengan kita, yang paling tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Pendamping hidup, istri atau suami, anak-anak, atau orang-orang yang dekat, bisa jadi yang khodimat, yang suka bantu-bantu di rumah, atau supir, atau kalau saudara seorang pejabat ada ajudannya, ada sekretaris pribadi. Nah, orang-orang yang dekat ini cenderung lebih banyak tahu tentang diri kita, lebih banyak merasakan. Dan ini adalah aset yang sangat penting. Kita harus buka kesempatan agar orang-orang yang terdekat ini bisa berbicara apa adanya tentang kita. Karena orang-orang yang jauh itu ya seperti sekarang yang nonton TV ini hanya berapa menit saja. Nah, orang tidak bisa menilai diri kita hanya dengan tontonan ini. Hanya bicara tapi tidak tahu kegiatan sehari-hari. Tetapi orang-orang yang dekat dengan kita tuh tahu persis ya, banyak tahunya. Oleh karena itu kita buka agar istri bisa berbicara, memberikan masukan apa adanya. Silakan katakan apa yang kurang satu, Pak, misal ya. Itu bacaan Qur'annya kurang bagus, kalau ngimamin masih itu-itu juga, tolong ditambah, siap. Yang kedua, tolonglah kalau ke anak-anak itu jangan galak, lebih lembut, lebih sopan ke anak-anak lu. Siap. 3, coba kalau di rumah ya bisa bantu-bantu merapikan ini. Baik, siap. Terima kasih. Tidak usah membantah, tidak usah memberikan alasan, apalagi menolak dan menyerang, tidak boleh. Akui saja. Memang koreksi itu tidak selamanya nyaman untuk nafsu ya, tetapi kan yang paling penting bagi kita itu adalah kita mendapat informasi yang benar-benar akurat tentang keburukan kita. Kita kan tidak terancam oleh keburukan orang lain. Kita itu terancam oleh keburukan kita sendiri. Nah, sekarang kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minta ditunjukkan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kita juga buka aksesnya pertolongan Allah, diantaranya lewat orang-orang yang lebih tahu
tentang kita. Sejujurnya orang-orang di kantor, di mana yang itu tidak tahu banyak. Kalaupun mereka memuji karena tidak tahu apa-apa. Jadi tidak usah heran. Ada yang ceramah ke orang lain didengar, tapi yang di rumah nggak dengar karena memang udah tahu modalnya bahwa ceramahnya tidak cocok dengan kelakuannya. Masya Allah. Nah, kita harus buka akses ini. 3. Baik. Yang ketiga adalah kita harus juga berguru mencari orang-orang yang memiliki hati yang baik, bersih, akhlak yang mulia karena ilmunya. Jadi kita harus berguru nih ke ulama, ke orang-orang soleh yang beliau perkataan, perbuatan dan hatinya sama, klik ya. Kalau ceramah begini mudah, relatif lebih mudah. Yang rada susah itu adalah perkataannya sama dengan perbuatan. Dan yang lebih susah lagi adalah perkataan dan perbuatan hatinya sama baiknya. Nah, orang seperti inilah yang harus jadi guru kita. Jadi kalau orang-orang yang ikhlas gitu dan sama, nah itu bertemu dengan kita tuh, kita sudah kebaca. Seperti kita datang ke dokter, nah, dokter itu sudah tahulah kalau dengan suara kita, dengan mata kita, dengan bibir yang kering atau lidah yang putih, kurang lebih dokter sudah tahu, oh ini penyakitnya, gambaran awalnya ini nih. Sehingga beliau bisa memberikan resep ataupun pengobatan agar kita sembuh. Nah, sayangnya kita penyakit lahir saja yang suka pergi ke dokter. Padahal ada penyakit yang lebih bahaya dari lahir kita, yaitu penyakit hati kita. Ya. Dan orang-orang atau ulama yang soleh, itu ulama yang ikhlas, itu adalah obat bagi kita. Dari diam beliau, bicara beliau, doa beliau, itu akan jadi obat. Nah, makanya kita harus berguru nih ya. Jangan hanya bergaul dengan orang-orang yang maaf sekali ya, selevel dengan kita tidak akan punya standar yang kita harus tiru. Apalagi kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang akhlaknya kurang baik, ibadahnya jelek, ilmunya sedikit. Ini tanpa bermaksud meremehkan ya. Kalau kita bergaul dengan yang akhlaknya lebih buruk, ibadahnya lebih jelek, ilmunya lebih sedikit, kita akan merasa soleh, kita akan merasa sudah baik, kita akan merasa sudah bagus dan benar. Dan ini celaka bagi kita. Karena yang penting itu bagi kita bukan diakui orang sebagai orang baik. Yang penting itu bagi kita jadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tidak penting kita dikagumi orang, dipuji orang, dianggap wah, tidak penting sama sekali. Yang penting itu kita bisa berubah lebih baik. Dan kata kuncinya adalah selain kita tafakuri diri, kita punya cermin pribadi, dan kita juga punya guru yang ahli yang bisa mendeteksi penyakit hati kita dan bisa memandu kita memperbaiki diri. Baik. Yang keempat adalah ya, kita harus manfaatkan orang-orang yang tidak menyukai kita. Mustahil semua orang suka ke kita, mustahil ya. Akan ada orang-orang yang tidak suka kepada kita, yang iri, yang dengki, yang benci, sudah sunatullahnya seperti itu. Makanya hidup yang paling letih adalah hidup yang berusaha disukai oleh semua orang. Tidak perlu begitu. Hidup ini harus all out, disukai Allah. Kalau kita ingin disukai Allah, maka orang-orang yang menyukai kebenaran, insya Allah akan menyukai kita. Tetapi orang yang tidak suka kepada kebenaran tidak akan suka kepada kita. Tidak apa-apa, tidak bahaya. Bahkan mereka adalah aset bagi kita. Karena orang yang tidak menyukai kita akan mengerahkan semua dayanya, waktunya, pikirannya untuk mencari-cari kekurangan dan kesalahan kita. Baik yang benar kita lakukan ataupun yang tidak kita lakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Kita kumpulkan informasi dari orang yang tidak suka kepada kita. Karena boleh jadi mereka pun jadi jalan dari Allah agar kita tahu apa yang harus kita perbaiki.
Kita sedikit waktu untuk mengevaluasi diri. Tapi beliau-beliau itu banyak waktunya sampai susah tidur karena memikirkan, mengorek-ngorek kesalahan kita. Harusnya kita kirim bolu kepada mereka dan paket lebaran sebagai tanda penghargaan kita atas perjuangan dan pengorbanannya. Dan mereka akan aktif sekali nanti membeber-beberkan kesalahan, kekurangan kita. Kita jangan sakit hati, jangan merasa wah akan jadi ini. Tenang saja ya. Kita tidak akan hina karena dihina orang, tapi kita akan hina kalau kelakuan kita hina dan suka menghina orang. Kita tidak akan jatuh kehormatan kita karena aib kita dibuka, tapi kita akan jatuh kalau kita terus melakukan perbuatan aib dan tidak mau bertobat dari aib yang sudah ada. Jadi jangan risau, jangan risau terbukanya aib kita, tapi risaulah kalau kita tidak diampuni Allah. Itu yang paling bahaya. Jadi tenang saja kalau ada orang yang sebel ke kita simak apa koreksinya, apa kritiknya, apa ke kata-kata yang kurang baik. Kalau yang ini tidak ada apa-apanya ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau ini ada benarnya ya perbaiki diri. Dan kita berterima kasih kepada orang yang sudah menjadi jalan kita lebih baik. Walaupun mungkin tidak enak didengar oleh nafsu. Tapi yang penting kita jadi lebih baik. Masya Allah, ini tekad yang harus benar-benar dikuatkan dalam hati ya, menghadapi diri sendiri, menghadapi kritikan, saat bertemu dengan ahli-ahli dan juga ulama, mengukur diri, dan juga orang-orang yang benci kita, otomatis mudah-mudahan kita justru ya jadi menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki supaya kedepannya akan jauh lebih baik. Masih ada satu kunci lagi bagaimana kiat memperbaiki diri, ditahan dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Cermin Hati akan segera kembali setelah Headline News. Pemirsa terima kasih, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama A.A. Gym. Dan baru saja kita menyaksikan Headline News mengenai pernyataan Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengenai kepulangan saudara-saudara kita WNI dari Timur Tengah yang terus berlangsung, dan juga beberapa pasien corona yang sedang mendapatkan perawatan di Batam. Nah, harapan kita semua mudah-mudahan semua prosesnya diberi kemudahan, diberi kelancaran, sehingga saudara-saudara kita tersebut bisa segera berkumpul dengan keluarganya. Nah, bagian upaya kita juga tentunya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, sama-sama kita tetap di rumah, tetap menjaga physical distancing, dan juga apabila Anda harus keluar rumah, tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Dan salah satu yang bisa Anda ikuti selama di rumah ini adalah memperbanyak amal dan juga pahala di bulan suci ini. Salah satunya dengan mengikuti tausiah di program Cermin Hati bersama A.A. Gym. Hari ini temanya adalah kiat memperbaiki diri, dan tadi seperti A.A. sudah sampaikan ada 5 resep untuk memperbaiki diri. Yang pertama adalah mengukur diri, bercermin dari orang-orang yang dekat, berguru kepada alim ulama untuk mengetahui kekurangan kita, dan juga menjadikan musuh-musuh kita justru untuk menjadi bahan koreksi. Nah, A.A. kita lanjut lagi untuk resep yang kelima nih, A, memperbaiki diri. Apa resepnya? Mohon penjelasan. Baik. Yang kelima adalah kita harus banyak bertafakur dengan kejadian apapun yang ada di sekeliling kita. Lewat TV, ketemu teman, atasan di kantor, sanak saudara, anak. Karena semua orang yang ada di sekitar kita adalah sumber pelajaran bagi kita. Kelebihan, kebaikan yang ada menjadi bahan tafakur. Kalau kita jumpa dengan seseorang baik sekali akhlaknya, sopan, bicaranya terjaga, langsung kita rasakan, oh
ini saya nyaman bertemu dengan orang ini. Ini pertemuan ini takdir Allah nih. Tidak ada kejadian sia-sia dan kebetulan. Apa yang Allah inginkan? Kenapa saya bertemu dengan orang ini? Oh, saya belajar tentang kesopanan. Allah menginginkan saya lebih sopan. Oh, saya belajar tentang kerendahan hati. Oh, Allah menginginkan saya rendah hati seperti dia nih. Sekarang saya sudah rasakan dan lihat sendiri bagaimana enaknya dengan orang rendah hati. Oh, saya melihat kedermawanan. Saya dipertemukan dengan orang dermawan. Berarti Allah memberitahu nyata orang dermawan itu seperti ini. Saya harus seperti itu. Banyak sekali dari yang kita lihat di TV, teman, tetangga, atasan, karyawan, atau siapa yang membantu kita yang jadi pelajaran bagi kita. Dan juga kita bisa lihat hal-hal yang salah, yang jelek. Oh, itu koruptor. Oh, itu kaya. Tetapi korupsi, kenapa dia seperti itu? Padahal kekayaan sudah melimpah ruah. Kenapa sudah tua? Oh, ini pelajaran bagi saya. Betapa harta haram itu tidak akan pernah membuat orang puas, kecuali terus mengambil. Tapi sisi lain, kenapa orang itu bahagia walaupun tidak banyak hartanya? Oh, karena hartanya halal dan berkah. Oh, anak-anaknya jadi baik-baik. Oh, pelajaran. Demikian pula kenapa itu terbuka aib? Oh, ternyata benar. Orang yang terus-menerus berbuat maksiat, dua pilihannya. Dibuka aibnya oleh Allah di dunia ini, atau dimatikan dalam keadaan berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, itulah orang yang sombong. Saya tidak enak sekali melihatnya. Jangan-jangan saya seperti itu. Kenapa saya ditakdirkan ketemu dengan orang sombong? Orang yang suka marah-marah, orang yang mau menang sendiri. Oh, ini pelajaran bagi saya, agar saya tidak melakukan keburukan yang sama. Jadi setiap saat itu kita bertemu dengan banyak kejadian, banyak orang, dan semuanya ilmu bagi kita. Kata kuncinya adalah kita mau belajar, mau menafakuri, bukan mau menilai untuk menghina, merendahkan. Tidak, kita dapat pelajaran ini. Kalau kita sibuk menilai, menghina, merendahkan, malah kita tidak dapat pelajaran, ya. Kalau kita lihat ada orang yang kurang baik, misalkan, itu ada orang yang mencari popularitas dengan cara-cara yang tidak baik. Begitulah, ya. Betapa orang kalau tidak tahu ilmunya, maka mencari popularitas bisa dengan berbagai cara yang kurang baik. Mudah-mudahan beliau disadarkan oleh Allah, tapi kita jadi tahu tidak perlulah kita sibuk mencari popularitas. Karena popularitas itu adalah ujian yang sangat besar. Kalau kebaikan yang kita lakukan, menyebar kebaikan, maka popularitas itu berkah. Tapi kalau populer dan keburukan yang menyebar, maka udah menjadi bencana, jadi musibah popularitas itu. Jadi itulah yang kelima, belajar terus menafakuri dari kejadian, perilaku orang-orang yang ada dalam jangkauan informasi yang kita dapatkan. Baik, tadi kan bilang salah satu yang harus kita terima adalah dari orang-orang terdekat kita nih, dari istri, dari pasangan, suami mungkin ya, atau mungkin anak, orang tua, atau mungkin khodimat yang kerja di rumah. Bagaimana mereka memberikan kritik, memberikan masukan, dan kita bisa menjadi bahan introspeksi begitu, Nah, bagaimana caranya supaya menerima kritikan dari orang terdekat itu justru bisa merubah kita untuk jauh lebih baik? Ada nggak kiat untuk menerima kritikan terutama dari orang-orang terdekat, Gimana caranya ya? Karena kadang-kadang justru malah penolakan. Ini diawali tekad. Diawali tekad. Kalau orang tidak punya tekad, tidak punya target, ya saya ingin punya hati yang baik. Bahaya bagi saya adalah keburukan saya. Kegiatan saya sehari-hari adalah PDLT, memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Rezeki bagi saya adalah ketika saya tahu kekurangan saya dan sehingga saya bisa memperbaikinya. Siapapun yang memberitahu kekurangan kesalahan saya, itu adalah orang yang berjasa dalam hidup saya. Nah, frame itu harus ada pada diri kita.
Kalau kita sudah begitu ya, walaupun tentu ini tidak semudah berkata ya, harus ada latihan ya. Karena ada beberapa di antara kita yang memang alergi sekali. Makin tinggi kesombongan kita, nah kita tuh makin sulit sekali menerima masukan. Kecenderungannya merasa paling benar, orang lain selalu salah, orang lain selalu jelek. Tapi itu yang bahaya itu kalau itu ada pada diri kita. Nah, kalau misalkan ada di sekitar kita yang bersikap begitu, kita bisa belajar ya, dan kita berusaha keras menjadikan kejadian-kejadian yang ada di sekitar itu untuk menjadi pelajaran dan latihan bagi kita untuk jadi lebih baik. Masya Allah. Jadi tergantung tekad lah ya. Berarti tekad kita harus kuat, A. Nah, setelah tekad sudah mulai tumbuh, ada keinginan untuk memperbaiki diri, cara mulainya dari mana, A? Ya mulai kita buka saja dialog ya, boleh nanti kita latihnya, silakan berikan masukan, tapi yang caranya yang enak dulu boleh, nanti meningkat ya. Kalau udah terlatih, sebetulnya kalau kita sudah punya program ingin memperbaiki diri terus-menerus dan menganggap bahwa kritik, kesalahan, koreksi itu bagian dari terkabulnya doa yang kita minta ke Allah, dan kita menganggap orang yang menjadikan kita lebih baik itu adalah orang berjasa, maka rasa sakit omongan itu sudah tidak ada apa-apanya dibanding dengan keberuntungan kita bisa tobat, kita jadi lebih baik. Apalah artinya sakit hati centil seperti itu ya kan? Kita sakit hati itu karena kita centil ya, merasa udah bagus, merasa udah soleh, udah baik. Nggak pantas lah kita seperti itu, apalagi kalau makin tua. Masya Allah. Harusnya makin tua ya makin all out mencari kekurangan dan memperbaiki diri. Masya Allah, Insya Allah. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang mampu menyadari semua kesalahan dan juga punya tekad yang kuat untuk memperbaiki diri kita. Nanti kita akan lanjutkan, A, dan buat pemirsa, seperti biasa A Agim memberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Anda. Silakan sampaikan melalui sosial media di @metrotv dan juga @metrotvtoday di kolom komen Instagram kami. Insya Allah nanti bagi pertanyaan yang terpilih akan kami bacakan, dan juga kemungkinan akan kami hubungi untuk video call bertanya langsung kepada A Agim. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama A Agim akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih di Cermin Hati bersama A Agim dan menantikan waktu berbuka puasa yang beberapa saat lagi. Kita perbanyak amal dan ilmu ibadah kita. Dan tema hari ini di Tausiah Kiai Haji Abdul Agim Nastiar adalah mengenai kiat memperbaiki diri. Seperti janji kami tadi, kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk bisa bertanya langsung melalui Instagram, dan juga bagi pertanyaan terpilih akan kami hubungi melalui video call. Seperti yang berikut ini, sudah tersambung dengan salah satu pemirsa yang terpilih. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa namanya? Ya, Mas Bayu, saya Zulkifli dari Rokan Hulu, Riau. Mas Zulkifli di Bengkulu. Ya. Alhamdulillah, apa kabar Mas, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, dari Riau ya? Dari Riau. Masya Allah. Oke, silakan pertanyaannya kepada A Agim. Oke, baik A, langsung menanyakan. Sehari-hari kami sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengarayan, tentu yang saya sampaikan tadi menjadi ilmu berharga bagi kami. Di antaranya kita bergaul dengan orang-orang yang akhlaknya lebih baik, kemudian selalu berkumpul dan menjumpai orang-orang soleh begitu. Kemudian begini, bagaimana caranya kita menyikapi mungkin saudara kita yang katakanlah banyaknya fenomena hijrah dengan banyaknya media ilmu pengetahuan ini, sebenarnya itu baik, tapi terkesan kadang menggurui gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bagi kita pribadi ya kita dengar saja mungkin, tapi bagaimana kita, saudara kita ini tetap mau menyampaikan kebaikan dan kita bisa mengingatkan tanpa balas menggurui sebaliknya gitu. Jadi kita nyaman, yang bersangkutan juga nyaman, atau dua hal itu, sikap kita dan sikap yang bersangkutan.
Oke, baik Mas Zulkifli. Jadi kurang Baik, lebih ya. sudah dipahami pertanyaannya ya. Mendekat ke ilmu, ke Ya, alim sudah, ulama, ya. tapi terkesan merasa digurui begitu. Bagaimana tanggapannya, A? Ya, ini tentang yang hijrah ya, bahwa saudara kita yang hijrah itu adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri sudah bisa kembali untuk bersemangat menjadi seorang Islam yang lebih baik. Nah, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kita harus senang melihat Allah memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Karena bahagia kita dengan hidayah taufik kepada orang, karena kita juga bisa begini kan dengan karunia Allah. Nah, tentu saja orang menjadi bijaksana, orang menjadi berkualitas di dalam berakhlak, menyampaikan itu sebuah proses ya, perlu waktu. Nah, saudara-saudara kita yang baru hijrah ini biasanya semangatnya tinggi, sedangkan ilmu mungkin belum sebanding dengan semangatnya. Jadi kita harus memaklumi kalau ada yang baru masuk dan semangat tiba-tiba agak over. Nah, kita yang sudah kebagian ilmu oleh Allah lebih banyak, punya tanggung jawab untuk membantunya ya. Bagaimana supaya tetap bisa tumbuh ilmunya sehingga kemampuannya berdakwah itu, menyampaikan Islam itu akan jauh lebih bijaksana. Sekali lagi kita maklumi, bukan membenarkan kesalahannya, kita maklumi bahwa ini sebuah proses. Kita bantu. Positioning kita bukan menghakimi orang, tapi positioning kita adalah membantu. Yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa kita bantu jadi ingat, yang ya tergelincir kita bantu supaya bisa lebih mantap. Enak kalau posisi kita tuh berkhidmat, tapi kalau kita dalam posisi ini baru aja hijrah, udah sombong, ilmu sedikit, udah merasa paling benar. Nah, berarti kita juga nggak beda, ya. Karena kita juga sudah posisinya merendahkan orang lain. Kita bantulah. Posisi di bawah berkhidmat itu lebih enak. Baik. Masya Allah. Gimana Mas Zulkifli? Sudah terjawab? Baik, insya Allah ilmu terjawab dan insya Allah akan kita amalkan. Masya Allah. Terima kasih banyak. Salam buat keluarga di Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Jadi kalau dalam dakwah posisi kita sudah merasa lebih pintar, lebih soleh, lebih berilmu, kita cenderung merendahkan orang lain. Dan itu pula yang membuat kita tidak bisa diterima oleh orang lain tuh. Orang tuh lebih nyaman kalau kitanya merunduk, rendah hati. Ya, mudah-mudahan resep Tapi ini ikhlas. bisa benar-benar diamalkan, rendah hati dan juga ikhlas ya. Terima kasih Mas Zulkifli. Baik, selanjutnya dari Instagram, mohon singkat saja dijawabnya. Pertanyaan ini adalah bagaimana menyikapi omongan orang lain yang memandang sebelah mata saat kita berusaha untuk memperbaiki diri? Oh, ini adalah ujian dari Allah. Apakah kita memperbaiki diri demi dilihat orang, atau memperbaiki diri supaya dicintai Allah? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Jadi kalau ada yang meremehkan kita memperbaiki diri, ini adalah ujian dari Allah. Apakah kita memperbaiki diri karena ingin dinilai orang atau ingin dinilai Allah? Tenang saja, tenang saja. Lakukan saja terus memperbaiki diri. Ya, Lakukan terus nanti yang Allah terbaik membulak-balik hati yang lain. Amin. Insya Allah. Baik, sepertinya tidak terasa waktunya sudah habis dan kita sampai ke kesimpulan. Mungkin boleh memberikan kesimpulan sekaligus memimpin doa, sekaligus memberikan tips bagi kami mana dulu yang harus perbaiki kesalahan kita di mata Allah, apa kesalahan kita di mata manusia. Sekaligus nanti kita sama-sama doa untuk semua ikhtiar agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon kesimpulannya. Ya, hidup ini hanya sekali dan sebentar. Seperti di depan kita ada meja, ada ular, dan ada makanan. Pasti kita memerlukan informasi tentang ular, karena ular itu membahayakan kita. Nah, sekarang siapa yang membahayakan kita? Kesalahan orang lain atau kesalahan diri sendiri? Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Sesungguhnya yang paling membahayakan kita adalah dosa kita, kesalahan kita.
yang tidak mau kita akui dan tidak mau kita perbaiki. Oleh karena itu kita harus bertekad PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Kalau kita ingin mengubah keluarga kita, ingin membantu perubahan di tetangga kita, di sanak saudara kita, di lingkungan kita, di kantor kita, atau di negeri kita, lakukanlah 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Percayalah, kalau kita mengubah diri kita dengan ikhlas dari hal yang kecil dan dari saat ini, Allah melihat apa yang kita lakukan, dan nanti hadiahnya kita dijadikan jalan perubahan bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi tetangga, bagi lingkungan kita, dan mungkin jadi yang lebih besar, Allah yang bisa mengubah, bukan kita yang mengubah. Kita itu harus membantu diri kita dengan cara memperbaiki diri dulu. Sesudah ini insya Allah, kalau sama perkataan, perbuatan, dan hati kita, nanti Allah gerakan orang lain bisa berubah, syariatnya lewat perubahan diri kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Menatap, terima kasih atas semua nikmat ini. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas solihin. Ya Allah, bukakan hati kami agar kami dapat mengenal siapa diri ini dengan jujur. Tampakkan ya Allah keburukan yang harus kami taubati, yang harus kami perbaiki. Jangan biarkan kami munafik ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar merasa nikmat mendapatkan ilmu, nikmat mendapatkan nasihat, nikmat memperbaiki diri ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Di bulan penuh berkah ini ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Ampuni kelalaian dan kezaliman kami kepada keluarga, juga kepada hamba-hamba-Mu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang Maha Menatap, selamatkan kami semua dari wabah ini ya Allah. Segera angkat ya Allah, mudah bagimu mengangkat wabah ini. Gantikan dengan turunnya hidayah bagi hamba-hamba-Mu, turunnya nikmat iman, nikmat taat, nikmat hidup lurus di jalan-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf ya. Sama-sama terima Selamat kasih. berbuka dan sampai jumpa. Insya Allah, mudah-mudahan besok kita ketemu lagi. Terima kasih atas ilmunya hari ini, Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setelah mendapatkan tausiah dari memiliki keberanian untuk mengukur, menafakuri diri sendiri, dan juga memperbaiki diri agar kedepannya jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih selamat menantikan waktu berbuka puasa. Baik. Pemirsa, demikianlah cermin hati bersama Agim hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ada 5 kunci yang bisa kita lakukan untuk menyadari kekurangan kita dan juga menyadari bahwa kita semua adalah makhluk yang lemah, banyak dosa, dan
punya kewajiban untuk memperbaiki diri agar senantiasa menjadi hamba yang taat di mata Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Bayu Oktara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk terus mengikuti program-program Ramadan dimulai dari sahur di Metro TV yaitu pukul 2.00 waktu Indonesia bagian Barat. Anda bisa menyaksikan program Tafsir Al-Misbah bersama Profesor Quraisy Shihab. Lalu kemudian ada program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das'at Latif serta memaknai 99 nama-nama Allah dalam program Asmaul Husna bersama Ustadz Yusuf Mansur dan juga dua putrinya. Insya Allah besok kita akan berjumpa lagi tentunya dengan tema yang lebih menarik dan kami juga ingatkan sekali lagi pada Anda jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pertanyaan melalui Instagram di @metrotv dan juga @metrotvtoday. Insya Allah bagi pertanyaan terpilih akan kami hubungi dan juga akan kami bacakan dan A. Agim akan menjawab pertanyaan dari Anda. Saya Bayu Oktara pamit, pergi taraweh di malam Selasa pakai parfum wangi melati. Manusia tak luput dari dosa, perbaiki diri dengan tekad di hati. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi